Jangan memusingkan hal-hal kecil. Sering sekali kita merisaukan hal-hal yang setelah kita amati lebih dalam, ternyata bukanlah masalah yang berat. Kita terpaku pada masalah-masalah kecil dan terlalu membesar-besarkannya. Contohnya, bila ada orang menyalip kendaraan kita, bukannya membiarkannya dan melanjutkan urusan, kita meyakinkan diri kita bahwa kita berhak marah. Kita menayangkan pertengkaran imajiner di kepala kita. Banyak yang justru kemudian menceritakan kejadian ini kepada orang lain, bukan melupakannya begitu saja. Mengapa tidak kita biarkan saja orang itu yang bisa saja malah mendapat kecelakaan di tempat lain? Cobalah bersimpati pada orang itu dan bayangkanlah betapa menegangkannya berada dalam keadaan tergesa-gesa. Dengan cara ini, perasaan nyaman kita tidak terganggu dan kita terhindar dari dampak masalah pribadi orang lain. Banyak hal-hal kecil serupa yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Harus menunggu giliran, mendengarkan kritik yang tidak adil, atau harus memikul paling banyak tugas. Semua itu akan sangat membebani bila kita tidak belajar untuk tidak memusingkan hal-hal kecil. Begitu banyak orang yang menghabiskan energi untuk memusingkan hal-hal kecil, sehingga mereka sama sekali kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini. Bila kita berniat untuk berusaha mencapai tujuan ini, kita akan menemukan bahwa energi kita akan jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk menjadi orang yang lebih baik hati dan lebih lemah lembut. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan. Saya belum pernah menjumpai perfeksionis yang hidup tentram. Kebutuhan untuk menjadi sempurna dan keinginan untuk mendapatkan ketenangan batin merupakan dua hal yang bertentangan. Bila kita terikat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara tertentu, bukannya menerima yang sudah ada. Artinya, kita sudah kalah dalam pertempuran. Bukannya merasa puas dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita terpaku pada apa yang masih kurang dan dorongan untuk memperolehnya. Bila kita selalu berpikir ada yang kurang, artinya kita selalu kecewa dan tidak puas. Entah berhubungan dengan diri kita sendiri, lemari pakaian yang berantakan, goresan di mobil kita, prestasi yang tidak sempurna, kelebihan berat badan, atau ketidaksempurnaan orang lain, penampilan fisik, tingkah laku, atau gaya hidup yang dijalaninya. Sikap selalu meributkan ketidaksempurnaan akan menjauhkan kita dari tujuan kita untuk menjadi orang yang baik hati dan lemah lembut. Ini bukan berarti kita tidak perlu lagi berusaha dengan sebaik-baiknya, tetapi ada sisi positif dari tidak terlalu terikat dan terpaku pada apa yang kurang dalam hidup ini. Ini masalahnya menyadari realitas bahwa selalu ada cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu sekaligus tetap bisa menikmati atau menghargai cara yang sudah ada. Pemecahannya adalah lepaskan diri Anda sebelum terperangkap dalam tingkah laku memaksakan sesuatu yang menurut Anda lebih baik daripada yang sudah ada. Ingatkan diri Anda bahwa hidup akan baik-baik saja seperti adanya saat ini. Segala sesuatu akan baik-baik saja tanpa penilaian Anda. Begitu Anda berhasil menghilangkan keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala bidang kehidupan, Anda akan menemukan keindahan dalam hidup Anda. Hilangkan pikiran bahwa orang yang santai dan lemah lembut tidak dapat meraih prestasi tinggi. Salah satu alasan utama kebanyakan dari kita selalu tergesa-gesa, cemas, dan bersikap kompetitif serta menjalani kehidupan seolah-olah dalam keadaan darurat adalah kita takut bila kita menjadi orang yang lebih tenang dan lemah lembut. Kita tak bisa lagi mencapai sasaran kita. Kita akan menjadi malas dan merasa bodoh. Kita dapat menghilangkan ketakutan ini dengan menyadari bahwa pada kenyataannya yang terjadi adalah hal sebaliknya. Ketakutan dan pikiran kalut membutuhkan energi yang luar biasa besar dan menghilangkan kreativitas dan motivasi dari hidup kita. Bila kita penuh kecemasan dan ketakutan secara harfiah, kita kehilangan potensi terbesar dari kita. Belum lagi kenikmatan hidup. Setiap sukses adalah meskipun kita takut, bukan karena kita takut. Saya beruntung dikelilingi orang-orang yang sangat santai, tenang, dan menyenangkan.
Beberapa dari orang-orang ini adalah pengarang buku laris, orang tua yang penuh kasih, konsultan, ahli komputer, dan CEO. Semuanya sangat tekun melakukan pekerjaan dan sangat menguasai kemampuan bawaan mereka. Saya mendapat pelajaran penting. Bila kita memiliki apa yang kita inginkan atau ketenangan batin, kita tidak akan terlalu diganggu oleh keinginan, kebutuhan, impian, dan masalah kita. Jadi, kita akan lebih mudah berkonsentrasi, meraih tujuan, dan memberikannya kepada orang lain.